memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelas Mas Yoga dipimpin. Berdoa mulai. Amin. Sudah selesai. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Sofi. Kenapa Sofi? Sakit. Sakit. Siapa lagi? Rizky. Satu, Bu. Ya, semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan ya. Baik, hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dulu nih. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mengetahui apa itu pengertian kritik, ciri-ciri kritik, kemudian kalian akan mengidentifikasi dan menyampaikan kritik menggunakan kaidah bahasa yang tepat dan santun. Sebelumnya, apakah kalian pernah menyampaikan kritik? Pernah. Atau pernah dikritik? Pernah. Ya. Jadi apa itu kritik? Ada yang tahu? Tanggapan. Kritik itu apa? Ada yang tahu? Tanggapan. Ya, kritik adalah tanggapan atau penilaian. Dan sebelum itu, materi yang kita akan pelajari adalah menyampaikan kritik menggunakan kaidah bahasa yang tepat dan santun. Apa itu kritik? Kritik adalah tanggapan atau penilaian terhadap suatu hal dengan tujuan memberikan perbaikan. Kritik tidak hanya berupa penilaian terhadap kekurangan, tetapi juga dapat berisi saran yang membangun agar suatu keadaan menjadi lebih baik. Dengan adanya kritik, keadaan yang sebelumnya belum baik akan menjadi lebih baik. Dalam komunikasi sehari-hari, kritik ini perlu disampaikan menggunakan bahasa yang sopan agar tidak menimbulkan konflik atau kesalahpahaman. Kemudian ada tujuan menyampaikan kritik. Tujuan menyampaikan kritik ada 4 anak-anak. Yang pertama, memberikan masukan atau saran agar suatu keadaan menjadi lebih baik. Nah, dalam kita menyampaikan kritik, dari keadaan yang sebelumnya belum baik akan menjadi lebih baik karena sudah mendapatkan kritik. Kemudian yang kedua, menyampaikan pendapat terhadap suatu permasalahan. Nah, jadi dalam menyampaikan kritik, ada permasalahan akan dikritik menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, membantu seseorang menyadari kesalahan atau kekurangan yang dilakukan. Nah, di sini kritik berperan sebagai bahan evaluasi untuk bahan perbaikan. Yang keempat, mendorong terjadinya perubahan yang lebih positif. Nah, dalam kita menyampaikan kritik akan memotivasi seseorang agar memperbaiki hal yang belum sempurna. Kemudian ada ciri-ciri kritik. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan dan positif. Dalam menyampaikan kritik, kita harus memilih pilihan kata yang baik, tidak menyinggung, serta mudah diterima oleh orang lain. Kemudian yang kedua, objektif dan berbasis fakta. Ada yang tahu objektif itu apa? Objektif itu harus sesuai dengan fakta data yang ada, tidak didasarkan pada perasaan pribadi seperti itu. Kemudian harus disertai solusi atau saran perbaikan. Nah, kritik yang baik harus dilengkapi alternatif solusi agar seseorang yang dikritik mampu memahami. Kemudian ada spesifik dan jelas. Di sini spesifik dan jelas itu dalam menyampaikan kritik kita harus tahu nih apa permasalahan yang harus fokus pada hal yang dikritik, tidak boleh berbelit-belit agar
kritik, kita harus menggunakan diksi yang baik, pilihan kata yang bagus, sopan, tidak merendahkan, seperti itu. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Ini apa artinya? Artinya dalam menyampaikan kritik, kita harus secara terarah, fokus ke permasalahan apa yang terjadi. Kemudian menghindari kata-kata kasar atau merendahkan. Ini sangat penting anak-anak, karena dalam menyampaikan kritik kita tidak boleh menggunakan kata yang menyinggung perasaan orang lain. Kemudian tidak menyudutkan atau menyalahkan secara langsung. Selanjutnya, menyampaikan kritik dengan tujuan memperbaiki. Nah, kritik yang baik harus tetap harus memberikan alternatif solusi ya, agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian menyertakan saran atau solusi terhadap permasalahan yang dikritik. Nah, kritik yang baik itu harus dilengkapi alternatif solusi. Nah, ini kemudian ada contoh kritik. Ini ada situasi beberapa siswa membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah hingga halaman sekolah menjadi kotor. Nah, contoh kritik yang baik menurut saya akan lebih baik jika kita membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dan nyaman untuk kegiatan belajar. Nah, dari contoh tersebut sudah ada solusi. Jadi ini merupakan kritik yang baik. Ibu akan menuliskan contoh kritik untuk perbandingan. Kemudian setiap perwakilan kelompok maju untuk memutar roda kritik. Kemudian
mendapatkan nomor soal dan mengambil kartu soal. Setelah itu kalian diskusi selama 10 menit, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya. Paham ya? Ya, Bu. Silakan untuk perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kita dulu. Ayo, Mbak Tika dulu. Enam. Ini LKPD untuk mengerjakan ya. Silakan. Terima kasih. Berapa Mas Rizky? Oh, satu. Ini 8 Bu. 8. Iya 8. Ambil soal nomor 8. Rizky, soalnya nih. Rizky, soalnya. Oke, terima kasih. Ayo, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Ayo, Tri. Iya, dibaca. Iya, langsung. Soal nomor 8 itu ada dalam sebuah forum ada peserta yang Anak-anak menyampaikan perhatikan ya teman-teman yang kritik sedang dengan maju. kata-kata yang kurang Ya, tepat Bu. sehingga menyinggung pihak lain. Lalu sampaikan kritik dengan bahasa yang santun serta berikan contoh cara menyampaikan kritik yang berbeda. Nah, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami menilai bahwa penyampaian kritik dengan kata-kata kurang tepat dalam sebuah forum dapat menyinggung pihak lain oleh dan mengganggu suasana diskusi yang seharusnya berjalan dengan saling menghargai. Baik, tepuk tangan untuk Mas Rizky. Kemudian untuk selanjutnya, yang di bawah aja. Iya. Iya. Ayo Tika. Soal nomor 2, beberapa siswa mencoret-coret meja kelas sehingga terlihat kotor dan tidak nyaman. Jawabannya, berdasarkan hasil diskusi kelompok, kami menilai bahwa kebiasaan mencoret-coret meja kelas bukan sekedar hal sepele, tetapi mencerminkan kurangnya tanggung jawab dalam menjaga fasilitas bersama, yang dalam jangka panjang dapat merusak meja dan menciptakan lingkungan belajar yang tidak nyaman serta tidak mencerminkan sikap disiplin sebagai pelajar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Tika. Kemudian kelompok selanjutnya. Mbak Vicky. Soal nomor 3, seorang teman sering datang terlambat saat pelajaran berlangsung. Sampaikan kritik dengan bahasa santun dan alasannya logis tanpa menyalahkan secara langsung. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, berpendapat bahwa kebiasaan datang terlambat saat pelajaran berlangsung sebaiknya menjadi perhatian bersama, karena hal tersebut dapat mengganggu jalannya pembelajaran serta membuat materi yang disampaikan tidak dapat diterima secara utuh. Selain itu, keterlambatan juga berpotensi menurunkan kedisiplinan jika terus dibiarkan. Oleh karena itu, akan lebih baik jika kritik disampaikan dengan bahasa yang santun, misalnya dengan menyampaikan, saya ingin menyampaikan kritik bahwa kebiasaan datang terlambat sebaiknya bisa diperbaiki karena dapat mengganggu proses belajar dan membuat materi yang disampaikan tidak menyerap secara maksimal. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Vicky. Untuk kelompok selanjutnya dilanjut minggu depan ya, karena waktu kita sudah habis. Kemudian Ibu akan menyimpulkan nih, hari ini kita belajar mengenai kritik. Kesimpulannya apa? Kritik adalah bentuk tanggapan yang bertujuan untuk memberikan perbaikan atau penilaian. Dalam menyampaikan kritik, kita perlu menggunakan apa? Bahasa yang santun, mudah dipahami, dan tidak menyinggung orang lain. Cukup sekian